Bagaimana jika sebuah prasasti kuno berusia 3000 tahun bisa mengungkap lokasi sebenarnya dari Bahtera Nabi Nuh? Apa pentingnya prasasti ini bagi kita yang hidup di zaman modern? Di Babilonia kuno, para cendekiawan meninggalkan jejak-jejak yang terus memikat para peneliti hingga hari ini. Tapi, apa yang sebenarnya disampaikan oleh simbol-simbol misterius pada prasasti Imago Mundi ini? Mari kita jelajahi kisah luar biasa ini dan lihat bagaimana sebuah prasasti dapat menjembatani legenda dengan fakta sejarah. Kita akan menggunakan pendekatan pertanyaan untuk lebih mendalami jejak prasasti ini. Tetap bersama kami dan mari mulai. Pertanyaan yang pertama, apa itu prasasti Babilonia yang berusia 3000 tahun? Prasasti Babilonia yang berusia 3000 tahun adalah sebuah artefak kuno yang ditemukan di wilayah Mesopotamia, sekarang Irak. Prasasti ini dikenal sebagai salah satu peninggalan tertua dari peradaban Babilonia yang menggambarkan pandangan mereka tentang dunia. Salah satu prasasti yang terkenal adalah Imago Mundi, yang dianggap sebagai salah satu peta dunia tertua yang pernah ditemukan. Prasasti ini terbuat dari tanah liat dan berisi tulisan serta simbol-simbol dalam huruf paku, cuneiform, sistem tulisan kuno yang dipakai di wilayah tersebut. Dalam prasasti ini terkandung informasi penting tentang geografi dunia Babilonia, mitologi, serta beberapa petunjuk yang berhubungan dengan cerita-cerita kuno, seperti kisah banjir besar yang mirip dengan cerita Bahtera Nabi Nuh. Pertanyaan yang kedua, mengapa prasasti kuno seperti ini penting untuk dipelajari? Prasasti kuno seperti ini penting untuk dipelajari karena memberikan wawasan tentang cara pandang, kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat di masa lalu. Melalui prasasti ini, kita dapat memahami bagaimana peradaban kuno seperti Babilonia melihat dunia mereka, memahami geografi, dan mencatat sejarah serta mitologi mereka. Selain itu, prasasti ini seringkali berisi cerita-cerita yang memiliki kemiripan dengan kisah dalam berbagai kitab suci, seperti kisah banjir besar. Ini memungkinkan kita untuk menelusuri asal-usul cerita-cerita yang masih dikenal hingga hari ini dan melihat bagaimana keyakinan dan kisah tersebut tersebar dan berkembang di berbagai budaya. Memahami prasasti kuno juga membantu para arkeolog, sejarawan, dan ilmuwan dalam melacak perkembangan bahasa, teknologi penulisan, serta peradaban manusia dari masa ke masa, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang sejarah umat manusia. Pertanyaan yang ketiga, apa saja simbol-simbol yang ada pada prasasti Imago Mundi? Pada prasasti Imago Mundi terdapat berbagai simbol dan tulisan yang memberikan gambaran tentang dunia menurut pandangan Babilonia kuno. Beberapa simbol utamanya meliputi 1. Lingkaran dunia, lingkaran besar di pusat prasasti yang mewakili dunia yang dikenal oleh orang Babilonia. Lingkaran ini melambangkan daratan utama di sekitar kota Babilonia. 2. Sungai-sungai besar, garis-garis yang memotong lingkaran dunia, mewakili sungai-sungai utama di Mesopotamia, seperti sungai Tigris dan Efrat. Sungai ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat Babilonia sebagai sumber air, irigasi, dan perdagangan.
segitiga. Segitiga atau garis di sekitar lingkaran. Simbol-simbol kecil di sekitar lingkaran pusat yang menunjukkan wilayah-wilayah asing seringkali disebut sebagai pulau-pulau atau dunia luar. Ini menggambarkan wilayah-wilayah yang berada di luar batas dunia Babilonia dan sering dianggap penuh misteri atau bahkan tempat-tempat berbahaya. 4. Tulisan huruf paku, cuneiform. Tulisan cuneiform pada prasasti ini menjelaskan bagian-bagian yang tergambar, seperti wilayah tertentu, nama sungai, dan beberapa keterangan tentang dunia yang dikenal masyarakat Babilonia. Simbol-simbol ini tidak hanya memberikan gambaran geografis, tetapi juga mencerminkan pandangan dunia Babilonia, termasuk mitos dan kepercayaan mereka tentang dunia dan tempat-tempat asing di sekitarnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana para peneliti berhasil menguraikan simbol-simbol pada prasasti ini? Para peneliti berhasil menguraikan simbol-simbol pada prasasti Imago Mundi melalui kombinasi keahlian dalam arkeologi, bahasa kuno, dan kajian budaya Babilonia. Beberapa langkah utama dalam proses ini meliputi 1. Studi bahasa kuno. Simbol-simbol dan tulisan pada prasasti ini menggunakan tulisan paku, cuneiform, yang merupakan sistem tulisan Babilonia. Para ahli filologi dan epigraf, pakar tulisan kuno, mempelajari bahasa ini untuk memahami kata dan frasa yang terukir. Dengan menerjemahkan tulisan ini, mereka bisa memahami istilah geografis, nama tempat, dan deskripsi wilayah yang digambarkan pada prasasti. 2. Teknologi pemindaian canggih. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi pemindaian dan pencitraan digital telah membantu peneliti mendapatkan gambaran lebih jelas tentang prasasti tanpa menyentuh atau merusaknya. Teknologi ini memudahkan para ahli untuk melihat detail yang sulit terlihat dengan mata telanjang, sehingga lebih banyak informasi bisa diambil dari prasasti. 3. Pembandingan dengan sumber-sumber lain. Para peneliti membandingkan simbol-simbol dan teks di prasasti dengan catatan Babilonia lainnya, seperti tulisan kuno, catatan sejarah, dan mitologi. Hal ini membantu mengonfirmasi dan memperjelas makna simbol, terutama yang berkaitan dengan pandangan kosmologi Babilonia. 4. Kolaborasi multidisiplin. Proses ini seringkali melibatkan tim ahli dari berbagai bidang, termasuk sejarah kuno, geografi, dan arkeologi, sehingga interpretasi prasasti menjadi lebih holistik. Contohnya, peneliti di British Museum seperti Dr. Irving Finkel yang memiliki keahlian dalam tulisan cuneiform dan kebudayaan Mesopotamia memimpin penelitian ini dengan dukungan dari para ilmuwan lain. Melalui langkah-langkah ini, para peneliti berhasil menguraikan prasasti Imago Mundi dan memperoleh wawasan tentang bagaimana orang Babilonia memandang dunia dan menyusun peta berdasarkan kepercayaan dan pengetahuan geografis mereka. Pertanyaan yang kelima, apa hubungan antara prasasti Babilonia ini dan cerita Bahtera Nabi Nuh? Hubungan antara prasasti Babilonia ini dan cerita Bahtera Nabi Nuh terletak pada kemiripan kisah banjir besar yang ditemukan dalam mitologi Mesopotamia dengan cerita yang tertulis dalam kitab suci, termasuk Alkitab dan Al-Quran. Prasasti Babilonia, seperti Imago Mundi dan teks kuno lainnya, misalnya Epik Gilgamesh, menyebutkan sebuah banjir besar yang menghancurkan dunia, mirip dengan kisah Bahtera Nabi Nuh. Dalam Epik Gilgamesh, yang merupakan salah satu teks kuno dari Mesopotamia, terdapat tokoh bernama Utnapishtim yang diselamatkan dari banjir besar dengan membangun kapal sesuai perintah dewa-dewa. Kisah ini sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan berbagai makhluk hidup dari bencana banjir.
Para peneliti menemukan bahwa prasasti seperti Imago Mundi dapat mengungkap informasi geografis yang berkaitan dengan wilayah Mesopotamia yang kemungkinan menjadi latar belakang dari cerita banjir ini. Teks-teks dan simbol dalam prasasti Babilonia mengandung referensi pada kota-kota dan wilayah yang dulunya pernah mengalami banjir besar, dan prasasti ini mungkin menyimpan petunjuk tentang lokasi bahtera tersebut mendarat. Penemuan prasasti ini menunjukkan bahwa cerita banjir besar bukan hanya milik satu budaya atau agama, melainkan sebuah kisah kuno yang diyakini oleh berbagai peradaban di Timur Tengah, yang kemudian berkembang menjadi cerita dalam kitab-kitab suci. Pertanyaan yang keenam, apakah cerita tentang banjir ini juga ditemukan dalam kitab suci Babilonia kuno selain Alkitab? Cerita tentang banjir besar juga ditemukan dalam kitab suci dan mitologi Babilonia kuno, khususnya dalam epik Gilgamesh. Ini adalah salah satu teks tertua dalam sejarah manusia yang berisi kisah banjir besar yang sangat mirip dengan cerita dalam Alkitab tentang Nabi Nuh. Dalam epik Gilgamesh, terdapat tokoh bernama Utnapishtim yang diberitahu oleh dewa-dewa Babilonia bahwa sebuah banjir besar akan datang untuk menghancurkan umat manusia. Utnapishtim diperintahkan untuk membangun sebuah kapal besar dan mengisi kapal tersebut dengan keluarganya, hewan-hewan, serta berbagai jenis tumbuhan untuk menyelamatkan kehidupan dari kehancuran. Setelah banjir berlalu, Utnapishtim dan kapalnya mendarat di sebuah gunung, mirip dengan kisah Nabi Nuh yang mendarat di pegunungan Ararat. Cerita ini menunjukkan bahwa kisah banjir besar adalah bagian dari mitologi kuno Mesopotamia yang beredar jauh sebelum muncul dalam Alkitab. Keberadaan cerita yang serupa dalam budaya Babilonia kuno memperlihatkan bahwa kisah banjir ini adalah tema yang melintasi batas budaya dan waktu, menunjukkan pentingnya cerita tersebut bagi masyarakat kuno dalam menjelaskan peristiwa alam dan hubungan mereka dengan kekuatan ilahi. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana gambaran Mesopotamia kuno berdasarkan prasasti ini? Berdasarkan prasasti Imago Mundi, Mesopotamia kuno digambarkan sebagai pusat dunia yang dikenal oleh peradaban Babilonia, dikelilingi oleh wilayah-wilayah asing dan perairan. Gambaran ini mencerminkan pandangan kosmologis Babilonia tentang dunia. 1. Pusat dunia, Babilonia, khususnya kota Babylon, digambarkan sebagai pusat dari dunia yang dikenal. Prasasti ini menunjukkan bahwa orang Babilonia kuno memandang wilayah mereka sebagai pusat peradaban yang penting secara budaya, politik, dan religius. 2. Lingkaran dunia. Dunia yang dikenal digambarkan sebagai lingkaran besar yang menunjukkan daratan utama. Di dalam lingkaran ini terdapat simbol-simbol yang mewakili kota-kota besar, pegunungan, dan sungai yang mengelilingi Mesopotamia. Ini menandakan bahwa Mesopotamia dianggap sebagai wilayah yang penuh kehidupan dan dikelilingi oleh elemen alam penting. 3. Sungai Tigris dan Efrat, dua sungai besar yang melintasi wilayah Mesopotamia, yaitu Tigris dan Efrat, digambarkan sebagai sumber kehidupan utama. Sungai-sungai ini menjadi poros bagi pertanian, perdagangan, dan transportasi di wilayah tersebut. Mesopotamia sering disebut sebagai tanah di antara dua sungai karena posisi geografisnya yang strategis. 4. Sungai Pahit, perbatasan dunia. Di luar lingkaran dunia, terdapat apa yang disebut Sungai Pahit yang dianggap sebagai batas dunia yang dikenal. Sungai ini dipercaya memisahkan dunia Babilonia dari dunia luar yang misterius atau berbahaya. 5. Wilayah asing. Prasasti ini juga menggambarkan daerah-daerah asing di luar lingkaran utama, seringkali ditandai dengan segitiga atau simbol kecil yang menunjukkan pulau atau tempat yang jauh dan penuh misteri. Tempat-tempat ini adalah wilayah yang dianggap berada di luar peradaban dan seringkali dihubungkan dengan mitos atau kepercayaan Babilonia tentang kekuatan supranatural. Melalui prasasti ini,
kita bisa melihat pandangan Babilonia kuno tentang Mesopotamia sebagai pusat peradaban yang dikelilingi oleh dunia alam yang kuat dan batasan-batasan mitologis yang memisahkan mereka dari wilayah asing dan dunia yang belum terjelajahi. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan Sungai Pahit dan bagaimana perannya dalam peta dunia Babilonia? Sungai Pahit dalam peta dunia Babilonia merujuk pada batas simbolis yang dianggap mengelilingi dunia yang dikenal oleh masyarakat Babilonia. Sungai ini tidak menggambarkan sungai nyata, melainkan lebih sebagai konsep mitologis yang memisahkan dunia peradaban dari wilayah asing yang dianggap misterius atau penuh bahaya. Dalam prasasti Imago Mundi, Sungai Pahit digambarkan sebagai perbatasan dunia Babilonia dan berperan sebagai penanda akhir dari dunia yang aman. Di luar sungai ini digambarkan terdapat pulau-pulau kecil atau wilayah asing yang terpisah, tempat-tempat yang dianggap sebagai bagian dari dunia luar yang berbahaya atau belum diketahui. Pulau-pulau ini seringkali terkait dengan legenda dan kisah-kisah tentang makhluk asing atau kekuatan supernatural yang menunjukkan bahwa Babilonia kuno memandang daerah luar perbatasan ini dengan ketakjuban sekaligus kewaspadaan. Sungai Pahit berfungsi sebagai pengingat batas kosmologis bagi masyarakat Babilonia yang menganggap Mesopotamia sebagai pusat peradaban dan dunia yang dikenal. Pembagian ini menggambarkan bahwa masyarakat Babilonia memiliki konsep tentang dunia yang terbagi antara wilayah peradaban yang aman dan dunia asing yang penuh misteri, mencerminkan pandangan religius dan mitologis mereka terhadap alam semesta. Pertanyaan yang kesembilan, apa saja petunjuk dari prasasti ini yang mengarah ke Urartu, Ararat? Petunjuk dari prasasti Imago Mundi dan prasasti kuno lainnya yang mengarah ke Urartu, Ararat, yang dianggap sebagai lokasi mendaratnya Bahtera Nabi Nuh, meliputi beberapa elemen berikut. 1. Simbol dan nama geografis. Prasasti ini menyertakan nama-nama tempat dan simbol-simbol yang merujuk pada wilayah Urartu. Peneliti menemukan bahwa beberapa nama kota dan daerah yang dicantumkan dalam prasasti ini berhubungan dengan lokasi geografis di sekitar pegunungan Ararat. 2. Peta geografis. Prasasti Imago Mundi memberikan gambaran tentang peta dunia yang dikenal dengan posisi geografis yang menunjukkan pegunungan dan sungai. Pegunungan Ararat yang terletak di antara Armenia dan Turki adalah fitur geografis penting yang sering dihubungkan dengan kisah Bahtera Nuh. 3. Referensi banjir. Prasasti ini mengandung simbol-simbol dan teks yang merujuk pada bencana banjir besar. Dalam konteks mitologi Babilonia, banjir tersebut dianggap sebagai peristiwa yang berhubungan dengan tempat-tempat tertentu, dan para peneliti berargumen bahwa lokasi yang disebutkan bisa jadi mengarah ke Urartu sebagai tempat di mana Bahtera itu mendarat. 4. Penyebutan dewa-dewa. Dalam beberapa teks kuno, dewa-dewa yang dikaitkan dengan banjir dan keselamatan seringkali dihubungkan dengan wilayah Urartu. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Babilonia memiliki hubungan mitologis dengan lokasi tersebut. Analisis sejarah kelima. Penelitian arkeologi dan analisis sejarah telah menunjukkan bahwa Urartu adalah wilayah yang secara signifikan terpengaruh oleh budaya Mesopotamia. Sebagian teks kuno merujuk pada Urartu dalam konteks geografis dan mitologis, sehingga menambah bobot terhadap identifikasi Ararat sebagai lokasi yang relevan dengan cerita banjir. Melalui petunjuk-petunjuk ini, para peneliti mencoba menyusun hubungan antara prasasti Babilonia dan lokasi mendaratnya Bahtera Nabi Nuh di Urartu, menunjukkan bahwa kisah-kisah ini tidak hanya bagian dari mitologi, tetapi juga memiliki akar geografis dan historis yang dalam. Pertanyaan yang ke-10, mengapa lokasi mendaratnya Bahtera Nuh dianggap penting dalam sejarah? Lokasi mendaratnya Bahtera Nabi Nuh dianggap penting dalam sejarah karena beberapa alasan berikut. 1. Akar mitologis dan religiositas.
Lokasi ini memiliki signifikansi mendalam dalam tradisi keagamaan dan mitologis di berbagai budaya, termasuk dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Kisah Bahtera Nuh adalah simbol penyelamatan, pengharapan, dan awal baru, yang menjadi bagian integral dari ajaran moral dan spiritual dalam banyak agama. 2. Identitas budaya. Lokasi mendaratnya Bahtera di Ararat mengaitkan wilayah tersebut dengan identitas sejarah dan budaya tertentu. Banyak masyarakat, terutama di Armenia dan Turki, menganggap pegunungan Ararat sebagai bagian dari warisan budaya dan nasional mereka. Tempat ini seringkali dianggap sebagai simbol ketahanan dan identitas bangsa. 3. Sumber inspirasi. Cerita tentang Nuh dan Bahteranya menginspirasi banyak karya sastra, seni, dan pemikiran teologis sepanjang sejarah. Lokasi ini seringkali menjadi titik fokus bagi pencarian spiritual, penelitian arkeologi, dan penggalian sejarah, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman kita tentang peradaban kuno. 4. Pencarian arkeologis. Sejak lama, lokasi ini telah menjadi subjek pencarian arkeologis dan eksplorasi ilmiah. Penemuan artefak dan sisa-sisa yang terkait dengan kisah banjir di daerah sekitar Ararat memberikan konteks sejarah yang lebih kaya dan mendalam, memperkuat koneksi antara mitos dan sejarah. Pengaruh pada studi banjir besar. Lokasi ini memperluas pemahaman tentang fenomena banjir besar yang mungkin terjadi dalam sejarah manusia. Studi tentang peristiwa banjir dan dampaknya terhadap peradaban kuno dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat kuno merespons bencana alam dan bagaimana kisah-kisah ini ditransmisikan dan diubah sepanjang waktu. Dengan demikian, lokasi mendaratnya Bahtera Nuh tidak hanya relevan secara religius, tetapi juga menjadi titik penting dalam studi sejarah, budaya, dan arkeologi, memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang manusia dan peradaban. Pertanyaan yang ke-11, siapakah Dr. Irving Finkel dan bagaimana perannya dalam penelitian ini? Dr. Irving Finkel adalah seorang ahli arkeologi dan filolog yang dikenal sebagai pakar dalam tulisan kuno dan budaya Mesopotamia, terutama yang berkaitan dengan peradaban Babilonia dan Assyria. Ia adalah kurator di British Museum, di mana ia bekerja pada koleksi artefak Mesopotamia. Peran Dr. Irving Finkel dalam penelitian mengenai prasasti Babilonia dan Bahtera Nuh. 1. Pakar kuniform, Dr. Finkel memiliki keahlian mendalam dalam tulisan paku, cuneiform, sistem tulisan yang digunakan di Mesopotamia kuno. Ia mempelajari dan menerjemahkan banyak teks kuno, termasuk yang berkaitan dengan kisah banjir dan Bahtera Nuh. 2. Penemuan dan analisis prasasti. Finkel berperan penting dalam menganalisis prasasti Imago Mundi dan artefak lainnya yang mengandung informasi tentang geografi, mitologi, dan sejarah Babilonia. Ia membantu mengidentifikasi simbol-simbol dan teks yang memberikan petunjuk tentang lokasi mendaratnya Bahtera Nuh. 3. Kaitannya dengan kisah Nuh, Dr. Finkel menghubungkan temuan dari prasasti dan teks kuno lainnya dengan kisah Bahtera Nuh, menunjukkan bagaimana cerita ini tersebar di berbagai budaya dan memiliki akar di Mesopotamia. Ia telah menerbitkan karya-karya akademis dan buku yang mengeksplorasi hubungan antara mitologi, sejarah, dan budaya kuno. 4. Pengajaran dan penyuluhan. Selain penelitiannya, Dr. Finkel juga aktif dalam memberikan kuliah dan penyuluhan mengenai kebudayaan Mesopotamia, menjelaskan bagaimana penemuan arkeologis dapat memberikan wawasan tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat kuno. Keterlibatan media. Ia sering muncul dalam program televisi dan dokumenter, membagikan pengetahuan dan wawasan tentang temuan-temuan arkeologis, termasuk yang terkait dengan Bahtera Nuh dan mitologi Mesopotamia, sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penelitian ini. Melalui kontribusi dan penelitiannya, Dr. Irving Finkel telah memberikan banyak informasi yang membantu memperkaya pemahaman kita tentang peradaban kuno, kisah-kisah mitologis, dan hubungan antara sejarah dan budaya.
Pertanyaan yang ke-12. Apa saja temuan penting yang dihasilkan oleh para peneliti di British Museum? Para peneliti di British Museum, termasuk Dr. Irving Finkel, telah menghasilkan sejumlah temuan penting terkait dengan prasasti dan artefak yang berkaitan dengan peradaban Babilonia dan kisah Bahtera Nabi Nuh. Beberapa temuan penting tersebut meliputi 1. Prasasti Imago Mundi. Penemuan dan analisis prasasti ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Babilonia kuno memetakan dunia mereka. Simbol-simbol dan teks dalam prasasti ini menggambarkan lokasi geografis, termasuk kota-kota, sungai, dan pegunungan, serta batas-batas dunia yang dikenal yang memperkuat pemahaman tentang geografi Mesopotamia. 2. Teks tentang banjir. Para peneliti menemukan beberapa teks kuno, termasuk bagian dari epik Gilgamesh, yang menceritakan kisah banjir besar dan Utnapishtim, tokoh yang mirip dengan Nabi Nuh. Teks ini memberikan wawasan tentang bagaimana mitos banjir ini berfungsi dalam budaya Babilonia dan menghubungkan cerita dengan tradisi lisan yang lebih luas. 3. Relik dan artefak. Penemuan artefak lain yang terkait dengan mitologi dan ritual keagamaan di Babilonia, seperti tablet yang mengandung doa atau petunjuk ritual, memberikan konteks lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat kuno memahami dan merayakan peristiwa-peristiwa besar seperti banjir. 4. Peta geografis dan kultural. Penelitian tentang peta-peta kuno dan penulisan paku, cuneiform, yang ditemukan di British Museum membantu dalam merekonstruksi pemahaman masyarakat Babilonia tentang dunia, termasuk hubungan mereka dengan wilayah-wilayah asing. Pemahaman tentang dewa-dewa dan kepercayaan. Temuan tentang dewa-dewa yang terkait dengan banjir dan keselamatan, serta bagaimana dewa-dewa ini berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Babilonia, memberikan wawasan tentang aspek religius dan spiritual dari budaya mereka. 6. Keterkaitan antar budaya. Penemuan ini juga menunjukkan bagaimana kisah-kisah mitologis seperti banjir berhubungan dengan cerita dalam tradisi lain, termasuk Alkitab, menyoroti pertukaran budaya dan pengaruh yang terjadi di antara peradaban-peradaban kuno. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang peradaban Babilonia, tetapi juga membantu dalam memahami konteks sejarah yang lebih luas, di mana kisah-kisah seperti Bahtera Nuh muncul dan berkembang. Pertanyaan yang ke-13, bagaimana penemuan prasasti ini membantu kita memahami sejarah kuno? Penemuan prasasti seperti Imago Mundi dan artefak lainnya dari peradaban Babilonia memberikan wawasan yang signifikan dalam memahami sejarah kuno melalui beberapa cara berikut. 1. Rekonstruksi geografi kuno. Prasasti ini menyajikan peta dunia yang dikenal oleh masyarakat Babilonia, membantu kita memahami bagaimana mereka memetakan dan menafsirkan lingkungan fisik di sekitar mereka. Informasi tentang lokasi kota, sungai, dan pegunungan memperlihatkan pentingnya geografi dalam kehidupan sehari-hari, perdagangan, dan hubungan sosial mereka. 2. Keterkaitan mitos dan sejarah. Penemuan teks-teks yang menceritakan kisah banjir, seperti yang terdapat dalam epik Gilgamesh, menunjukkan hubungan antara mitos dan peristiwa sejarah yang mungkin pernah terjadi. Ini memberikan konteks bagi kisah-kisah yang ada dalam kitab suci, menunjukkan bahwa banyak cerita yang kita kenal sekarang mungkin memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri. 3. Pemahaman budaya dan kepercayaan. Prasasti dan artefak memberikan informasi tentang kepercayaan religius, praktik ritual, dan nilai-nilai masyarakat kuno. Ini membantu kita memahami cara berpikir dan pandangan dunia orang Babilonia, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan dewa-dewa dan memahami peristiwa alam. 4. Pengaruh antar budaya. Penemuan prasasti ini juga mencerminkan pertukaran budaya antara berbagai peradaban di Timur Tengah. Hubungan antara Mesopotamia dan budaya lain, termasuk Persia dan Yunani, dapat terlihat melalui cara mereka berbagi mitos,
teknologi, dan ide-ide. Kelima, temuan arkeologis. Penemuan artefak yang berkaitan dengan prasasti seperti patung, alat, dan benda seni memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan teknologi mereka. Ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana orang-orang hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. 6. Pelajaran dari sejarah. Kisah-kisah tentang banjir dan bencana alam dalam prasasti dapat memberikan pelajaran tentang bagaimana masyarakat kuno menghadapi tantangan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan belajar dari pengalaman. Ini dapat memberikan wawasan berharga tentang ketahanan dan inovasi manusia. Secara keseluruhan, penemuan prasasti ini tidak hanya mengungkap aspek-aspek sejarah yang terabaikan, tetapi juga membantu menghubungkan berbagai elemen dari masa lalu, menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan kompleks tentang peradaban kuno. Pertanyaan yang ke-14, bagaimana temuan ini mempengaruhi studi tentang cerita dalam kitab suci? Temuan prasasti dan artefak dari peradaban kuno, termasuk yang berkaitan dengan kisah Bahtera Nabi Nuh dan banjir besar, memiliki dampak yang signifikan terhadap studi tentang cerita dalam kitab suci. Berikut adalah beberapa pengaruh utama. 1. Konfirmasi dan konteks historis. Penemuan teks-teks kuno yang mirip dengan kisah dalam kitab suci memberikan konteks sejarah yang lebih kaya. Misalnya, adanya epik Gilgamesh dengan cerita banjirnya memberikan bukti bahwa kisah tentang banjir dan penyelamatan telah ada dalam tradisi lisan jauh sebelum ditulis dalam Alkitab, menunjukkan bahwa kisah tersebut mungkin berasal dari pengalaman nyata yang dibagikan di antara budaya-budaya di kawasan Mesopotamia. 2. Analisis perbandingan. Temuan ini memungkinkan para peneliti untuk melakukan analisis perbandingan antara teks-teks dalam kitab suci dan mitologi dari peradaban lain. Dengan mempelajari kesamaan dan perbedaan dalam narasi, simbol, dan tema, para ilmuwan dapat lebih memahami bagaimana cerita berkembang, beradaptasi, dan dipengaruhi oleh konteks budaya masing-masing. 3. Pemahaman tentang evolusi narasi. Penemuan prasasti membantu mengungkap bagaimana narasi dan mitos berkembang seiring waktu. Proses penulisan, pengeditan, dan penyampaian cerita-cerita ini bisa menunjukkan perubahan dalam pemikiran teologis dan sosial, serta bagaimana masyarakat kuno menanggapi isu-isu kontemporer mereka melalui mitologi. Keempat, penjelasan aspek kultural dan religiositas. Dengan memahami konteks budaya di balik cerita-cerita dalam kitab suci, para peneliti dapat lebih baik menjelaskan makna dan simbolisme yang terkandung dalam teks. Ini mencakup pemahaman tentang ritual, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mendasari narasi, serta bagaimana hal-hal tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kuno. 5. Menyelidiki akar bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak budaya di Timur Tengah memiliki akar yang sama dalam tradisi lisan mereka, mengindikasikan adanya interaksi antara budaya dan penyebaran ide. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa cerita dalam kitab suci tidak muncul dalam kekosongan, tetapi sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas dari narasi manusia. Relevansi kontemporer. Memahami asal-usul dan konteks cerita-cerita dalam kitab suci juga memberikan wawasan tentang bagaimana cerita tersebut masih relevan dalam konteks modern. Penelitian ini dapat menginformasikan dialog tentang moralitas, etika, dan identitas yang tetap menjadi isu penting dalam masyarakat saat ini. Dengan demikian, temuan ini memperkaya studi tentang kitab suci, memberikan kedalaman dan kompleksitas yang lebih besar dalam memahami bagaimana cerita-cerita kuno telah dibentuk oleh dan selanjutnya membentuk pemikiran religius dan budaya sepanjang sejarah. Pertanyaan yang ke-15. Apa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari penelitian ini?
Penelitian tentang prasasti Babilonia dan kisah Bahtera Nabi Nuh memberikan beberapa hikmah dan pelajaran yang berharga, antara lain 1. Kesadaran akan keberagaman budaya. Penelitian ini mengajarkan kita pentingnya menghargai dan memahami keberagaman budaya, serta bagaimana berbagai peradaban saling mempengaruhi. Kisah-kisah yang mirip di berbagai budaya menunjukkan bahwa pengalaman manusia seperti bencana dan penyelamatan adalah universal. 2. Ketahanan manusia. Kisah Bahtera Nuh menyoroti tema ketahanan dan harapan. Dalam menghadapi bencana dan tantangan, cerita ini mengajarkan bahwa selalu ada kemungkinan untuk memulai kembali dan menemukan jalan keluar, memberi inspirasi untuk tetap kuat dalam menghadapi kesulitan. 3. Pentingnya lingkungan dan alam. Penemuan ini mengingatkan kita akan hubungan antara manusia dan alam. Kisah banjir menekankan perlunya menjaga lingkungan dan memperhatikan tanda-tanda dari alam, serta tanggung jawab kita untuk merawat bumi dan sumber daya alam. 4. Pelajaran dari sejarah. Dengan mempelajari kisah-kisah kuno, kita dapat belajar dari pengalaman dan kesalahan peradaban sebelumnya. Penelitian ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana masyarakat kuno menghadapi bencana, mengelola sumber daya, dan beradaptasi dengan perubahan, serta bagaimana pelajaran tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. 5. Nilai moral dan etika. Cerita-cerita dalam kitab suci, termasuk kisah Nuh, seringkali menyampaikan pesan moral dan etika yang penting. Pelajaran tentang keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab sosial dapat diambil dari kisah-kisah ini yang tetap relevan dalam konteks kehidupan saat ini. 6. Dialog antar agama. Penelitian ini membuka peluang untuk dialog antar agama dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana berbagai tradisi melihat peristiwa yang sama. Dengan menghargai kesamaan dan perbedaan dalam narasi, kita dapat membangun jembatan antar komunitas yang berbeda. 7. Refleksi spiritual. Kisah-kisah kuno seringkali mendorong refleksi spiritual. Mereka mengajak kita untuk mempertanyakan makna kehidupan, tujuan kita, dan bagaimana kita dapat berkontribusi untuk dunia yang lebih baik. Ini dapat memperdalam pengalaman spiritual kita dan memberi arah dalam hidup. Dengan mengambil hikmah dan pelajaran dari penelitian ini, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, serta tanggung jawab kita terhadap dunia dan lingkungan di sekitar kita. Pertanyaan yang ke-16, mengapa cerita Nabi Nuh tetap relevan di masa kini? Cerita Nabi Nuh tetap relevan di masa kini karena beberapa alasan yang mencakup aspek moral, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan relevansi kisah ini. 1. Tema ketahanan dan harapan. Kisah Nabi Nuh menyoroti pentingnya ketahanan dalam menghadapi tantangan dan bencana. Di tengah kesulitan, pesan bahwa harapan dan permulaan baru selalu mungkin memberi inspirasi bagi individu dan masyarakat yang sedang berjuang dalam situasi sulit. 2. Peringatan tentang bencana alam. Dengan semakin seringnya bencana alam akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, kisah banjir besar menjadi pengingat akan dampak dari ketidakpedulian terhadap lingkungan. Ini mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi bumi. 3. Nilai moral dan etika. Kisah ini mengandung pesan moral tentang kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini tetap penting dalam membentuk perilaku individu dan komunitas, mengingatkan kita untuk bertindak dengan integritas dan empati terhadap orang lain. 4. Dialog antar budaya dan agama. Cerita Nabi Nuh hadir dalam berbagai tradisi agama dan budaya. Relevansinya di masa kini memperkuat dialog antar agama, mengingatkan kita akan kesamaan pengalaman manusia, serta pentingnya saling menghargai dan memahami perbedaan. 5. Refleksi spiritual. Kisah ini mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan tujuan kita.
Dalam dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian, banyak orang mencari panduan spiritual, dan cerita Nuh memberikan wawasan tentang iman, ketaatan, dan hubungan dengan Tuhan. 6. Pengingat tentang tanggung jawab. Kisah Nuh juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang. Dalam konteks lingkungan dan sosial, kisah ini mengajak kita untuk berinvestasi dalam masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab atas tindakan kita saat ini. 7. Pelajaran dari sejarah. Cerita tentang Nuh dan Bahtera juga memberikan pelajaran tentang pentingnya belajar dari sejarah. Dengan memahami kisah ini, kita dapat merenungkan bagaimana masyarakat kuno menghadapi bencana dan bagaimana pelajaran tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi saat ini. Dengan demikian, cerita Nabi Nuh tidak hanya merupakan bagian dari warisan budaya dan religius, tetapi juga tetap relevan sebagai sumber inspirasi dan refleksi bagi kehidupan kita di masa kini. Demikianlah, kita telah menjelajahi kisah yang menarik tentang prasasti Babilonia dan hubungannya dengan Bahtera Nabi Nuh. Melalui penelitian ini, kita tidak hanya menemukan informasi baru tentang peradaban kuno, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga yang tetap relevan dalam kehidupan kita saat ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah curious.